Bismillahirrahmanirrahim. So, ya, saya mula. Saya mau buka ni. Ada buku, ada pen, kasih tanda apa yang saya mau ajarin. Sebab ini ilmu bukan senang mau dapat. Bukan senang mau dapat, bukan senang mau cerita, bukan senang orang mau ajar. Sudah turun Pak JJ-nya. JJ-nya sudah turun. Ya, JJ-nya sudah turun. Kenapa JJ-nya sudah turun? Kerana di sini ada satu big movement. Dia kalau mau dia lepas, halo, dengar enggak? Halo. Kalau dengar, tolong komen dengar. Dengar suara. Okey. Suaranya kurang keras, cikgu. Suaranya kasih kurang keras. keras. Volumenya Okey. volume. Saya kasih keras suaranya. Cuma saya mau tutup ini notification. Suara sudah cukup keras. Okey ya. Okey, siapa mau tulis ini saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Buku ada, pensel ada, kasih tulis apa yang saya mau cerita. Dengar baik-baik. Okey, so hari ini kita mau belajar, saya mau kongsikan sedikit perkara tentang big movement. Apa itu big movement? Ini adalah big movement. Big movement adalah tolong tutup voice-nya, kasih mute atau saya kasih kick. Big movement adalah ini. Pergerakan semasa price di dalam chart. So, macam mana kita mau kenal pasti yang mana satu kita mau ambil, yang mana satu kita tak mau ambil. Ini adalah big movement. So, kalau kita pakai itu line chart, kita pakai line chart, kalau kita pakai line chart, kita akan jumpa line chart Ini line chart, kita akan jumpa ini. So, ini adalah big movement-nya. Big movement di mana tempat yang kita perlu perhatikan, di mana tempat yang perlu kita ambil sebagai tempat entry kita, sebagai tempat-tempat sharp entry kita. Nanti saya akan ajar di mana mau TP-nya, di mana mau entry-nya, berapa mau ambil TP-nya, TP1 berapa, TP2 berapa, TP3 berapa. Dan kemudian kita akan tahu di setiap tempat mesti akan berlakunya satu rejection.
Macam tadi siapa itu, ada satu orang yang kata apa? EU cell. Siapa itu? Siapa itu orang? EU cell. Dia minta kita sel Hadir. semua sel EU. Tadi kalau saya tengok pada setup memang EU-nya sel. Tapi selnya sel yang sementara. Ini orang cakap GJ cell. Okey, GJ cell betul. Kenapa GJ cell? Sekejap lagi saya akan cerita. Tapi sampai mana mau ambil TP, itu bergantung kepada kita punya risk dan kita punya reward. Okey, ini adalah big movement. Ini big movement dalam candlestick. Ada dalam candle chart. Apa formula yang kita perlu tahu dalam big movement? Formula yang kita perlu tahu yang pertama sekali adalah, tulis formula. Jika kita bertemu dengan V sama dengan buy, jika bertemu dengan A sama dengan sell, jika V break akan menjadi sell, jika A di break akan menjadi buy. Kenapa V buy, A sell, V break sell, A break buy? Ini kerana tengok pada chart, A itu adalah ini A, ini A, ini V. Faham? So ini kita guna untuk sell, ini kita guna untuk buy. So di tempat manakah kita mau ambil, atau tempat-tempat manakah yang valid untuk kita ambil? Tempat yang valid kita ambil apabila berlaku pergerakan big movement. Big movement, pergerakan strong push. Strong push. Ataupun senang panggil big movement, strong push, ataupun reversal lah boleh. Reversal boleh. Bagi saya senang panggil strong push lah. Strong push sebab bila kita nampak itu market sedang naik atas, ini adalah big movement. Ini adalah bukan big movement kerana jaraknya antara sini ke sini pendek, kecil saja. Kita mau jarak dia yang panjang, yang gede, yang panjang. Kalau kecil, ini macam kita tak mau. Kenapa kita tak mau? Ada sebab. Tapi bukan bererti yang kita tak mau ini kita buang. Tidak. Yang kita tak mau ni ada gunanya nanti bila berlakunya SBR ataupun RBS. Nanti saya akan ajar. Okey. Dalam pergerakan big movement ini, kita hanya ambil yang gede saja, yang panjang saja. Yang mana satu yang panjang? Ini kita ambil. Ini kita ini kita tak mau ambil. Sekejap. Ada satu orang lagi saya mau add, saya punya kawan. Okey.
Ini kita tak mau ambil sebab dianya pendek. Pendek kita tak mau ambil. Ini panjang mau. Ini pendek tak mau. Ini panjang. Ini panjang. Ini Cikgu. ya. Suaranya bagus, tapi gambarnya telat, Cikgu. Bingung ini, banyak yang bingung ini. Kenapa? Jadi suaranya sesuai, tapi gambarnya yang Cikgu gambar telat. Saya Gambar rasa telat. tidak lah. Saya rasa tidak lah, itu mungkin jaringan Indon saja itu kurang sinyal. Di sini juga nggak bisa, jadi. cuma suara doang. Ini oke. Di sini ini suaranya nggak masuk. Suara masuk Ini- tapi gambarnya Oke. lambat. Di sini gambar Oke oke, nggak? suara oke, cun lah. Oke, itu memang kekurangan Skify, memang delay kalau penggambaran. Kalau suaranya memang cepat tapi gambar lambat untuk masuk. Itu memang kelemahan itu aplikasi ini. Saya rasa mana-mana sama. Kalau saya pakai Zoom lagi teruk. Zoom lagi delay. Lagi lag. So, saya sambung ah. Oke. Oke. So, sini kita ambil. Sini kita ambil. Sini kita ambil. Sini kita tak mau ambil sebab pergerakannya terlalu kecil. Sini kita tak mau ambil. Sini kita tak mau ambil. Sini kita tak mau ambil. Sini kita ambil. Sini kita tak mau ambil. Dan sini kita ambil. Kita ambil dan kita ambil. Faham? Okey. Bagaimana kita mau menggunakannya? Ini soalan paling suka orang menanyakan. Bagaimana kita mau menggunakan big movement? Seperti yang saya ajar dahulu mula-mula, siapa yang masih ingat saya bagi gambar. Jika big movementnya ini begini, kita hanya mengambil di dalam shadow-nya saja. Okey, shadow-nya saja. Kenapa shadow-nya? Ada sebab. Kerana inilah, kalau candlestick-nya ini macam lah. Kalau dalam candlestick ini macam. Kerana tempat ini adalah tempat yang paling sukar dilalui ataupun ditembusi, ataupun paling kurang sekali risikonya. Entry zone low risk. Di sini ya. Di sini. Selalu kalau kita belajar engulfing, kita belajar engulfing-nya. Kita akan dapat ini macam kan. Kemudian shadow-nya. Shadow-nya kita bagi pada 3. Betul. 1 high risk. 1, 2, 3. Sini kalau kita belajar engulfing, sini adalah high risk. Entry medium risk entry,
dan bawah adalah low risk entry. So kalau price sudah sampai sini, selalunya dia akan masuk sini, dia akan terbang. Dia masuk sini, dia terbang. Ataupun dia sudah dekat sini, dia terus pergi di atas. Dia terus pergi naik atas. Ini kalau kita menggunakan secara engulfing. Tapi yang sekarang ini saya bukan mau tekankan pasal engulfing, saya mau tekankan pasal big movement-nya. So, di dalam big movement-nya, macam mana kita mau entry? Time frame berapa kita mau guna dan time frame berapa yang kita mau gunakan sebagai tempat kita mau entry. Kalau saya gunakan sebagai direction. Saya akan gunakan di daily H4 dan juga H1. Tapi H1 saya kurang guna, saya lebih guna H4. Sebab H4 ni apabila saya masuk, saya lebih yakin. Sebab pergerakannya kita boleh tahu, pergerakannya lebih besar. Tapi kalau di H1 kita boleh tahu pergerakannya kecil. Pergerakan strong push-nya tu kurang meyakinkan. So, entry time frame yang selalu saya gunakan adalah M15 atau M5. Okey. Faham tak? Kalau faham, tulis faham. Kalau faham, tulis faham. Belum paham karena lambat gambarnya dengan suara. Okey, tak apa. Faham tak? Okey, faham ah. Okey. Yang kedua, kita masuk ke dalam chart. Tadi saya buy GJ. Kenapa saya buy GJ? Dan GJ ini saya target dia akan terus buy. Dia akan terus buy sampai mana? Kalau saya ikut pengamatan saya, dia akan terus buy sampai sini. Sini adalah dia akan naik ataupun paling tinggi dia naik sampai sini. So kalau saya buy tadi di sini, sampai sini saya sudah dapat dalam 231. Okey, tapi itu bergantung kepada risk dan reward masing-masing ya. Macam saya lebih menggunakan 1/3 atau 1 nisbah 1/3 dan 1/5. 1/3 ni apa? 1/3 kalau kita punya SL kita adalah 10 pip, maka TP-nya saya dapat ambil dalam 30 pip. Dan jika SL saya adalah 10 pip, maka TP saya adalah 50 pip. Okey. Kenapa saya ambil 50 pip? Kenapa saya ambil 30 pip? Bagi saya 30 pip dengan 50 pip ni adalah satu pergerakan yang confirm. InsyaAllah kita boleh dapat. InsyaAllah kita boleh dapat. Macam kalau dulu saya trade, saya lebih fokuskan untuk long term, 100 pip, 120 pip. Tapi bila 100 pip, 120 pip, saya rasa saya akan
terlalu lama bermain emosi. Bermain emosi ya. Ini namanya psikologi, bukan, trading, psikologi, iya kah? Trading psikologi. So dia bermain dengan kita punya perasaan, dia bermain dengan kita punya emosi. Apabila kita bermain dengan kita punya perasaan dan kita bermain pada kita punya emosi, bila kita punya emosi tidak stabil, benda yang sepatutnya buy tapi kita sell. Kita sell. Benda yang sepatutnya sell tapi kita buy. So hati-hati. Dan benda yang bermain dengan emosi ni kadang-kadang kita akan rasa, okey tak apalah, aku ada $100. $100 ini aku mau laburkan untuk aku belajar. Betul, $100 itu kita nak laburkan untuk kita belajar. Tapi $100 itu, $100 Amerika Syarikat itu, apa yang mampu kita beli? Sebab itu saya gunakan, kita belajar dulu, kemudian kita akan dapat keuntungannya kemudian. Kalau kita tak belajar, tiba-tiba kita terus masuk trade, kita tipu $100, perkara yang sepatutnya kita buy, tapi kita sell. Perkara yang sepatutnya buy, tapi kita sell. Perkara yang sepatutnya kita sell, tapi kita buy. Faham? Salah cara saya. Perkara yang sepatutnya kita buy, sini ya, sini kita buy, tapi kita sell. Entry point yang sepatutnya kita sell, tapi kita buy. Macam sama aja. Itu macam lah. So kita kena hati-hati dalam ni. Okay. So kita pergi pada candlestick chart. Okay cikgu, kenapa cikgu buy GJ? Kenapa cikgu tak ada bagi tahu sama kita? Cikgu, aku kalau tengok pada candlestick, kita mula pada daily ya. Saya pun ada benda saya mau ajar pasal kenapa saya guna separator ni, tapi saya mungkin dalam pelajaran yang seterusnya saya akan cerita kenapa saya guna period separator. Sebab period separator ni penting bila kita mau tahu bila masa market open dan bila masa market strong. Okay. So, candlestick. Kalau ikut candlestick, kita ambil yang paling dekat saja. Paling dekat dengan market price. Jika ini adalah market price, 130616 adalah market price. Jadi kita tandakan kita punya zone. Kita tandakan kita punya zone berada di sini satu dan berada di sini satu. Betul. Kemudian kita masukkan ke dalam kita punya candlestick. Kita tandakan kita punya zone. Okey ni. Kita tandakan kita punya zone. Ini macam. Satu lagi. Ini macam. Ini adalah zone daily kita. Sesudah kita tanda zone daily kita, ini adalah support. Ini adalah support, ini adalah resistance. So, tengok pada candlestick. Tetapi kenapa sini sudah break? Bila sudah break, sepatutnya dia pull back dan retest. Tapi masalahnya sekarang, shadow body belum break di luar zone.
Jadi agak mustahil untuk kita hold. Tapi di sini ada lagi puncanya. Kenapa saya sell di bawah sini lagi. Okey. Kemudian kita masuk ke time frame H4. Kita cari kita punya zone. Kita cari kita punya zone. Kita kecilkan kita punya zone. Kita kecilkan kita punya zone. Dan kita kecilkan kita punya zone. Ini adalah zone daily kita. Okay, tengok saya buka daily. Daily punya period separator. H1. Okey. Di daily punya daily punya resistance berada di 11 Mei. Dan support punya tarikh berada di 7 Mei. Kemudian kita tengok ke mana dia pergi. Daily punya ni masuk tapi dia tidak sentuh pada 12 Mei. Zonanya di H1 tidak sentuh. So dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi satu setup. Setup apa? Setup FTR. Okey, tapi bukan ini yang saya mau ajar. Kemudian kita sudah tengok daripada daily. Daily kita sudah tengok, H4 kita sudah tengok. Kemudian kita masuk ke H1. Dalam H1 pun masih lagi ada big movement. Ini kita kecilkan zonnya sampai sini. Kemudian kita buka. Ini daily punya support. Ini daily punya support Yang ini. Kemudian kita buka lagi big movement. Kita tengok mana lagi ada big movement. Sini ada big movement. Okay. Saya tunjukkan supaya senang kita mau faham kenapa kita penting mau belajar ini. Mana filenya? Okey. Ini kita punya daily. Ini daily Daily, ini daily. Ini satu. Tapi ini kita punya H1. Dekat H1 pun, di H1 juga masih mempunyai satu big movement. Di manakah big movement H1? Mari kita tandakan sama-sama. Saya tanda, kalian catat tempat-tempat yang kita mau ambil. Tempat yang kita tak mau ambil, kita jangan pedulikan. Satu sini. Sini kita ambil kerana apa? Kerana pergerakannya panjang. Tapi jika berdekatan, kita tak mau ambil. So ini adalah kita punya tempat entry, kita punya tempat big movement di daily. Pergerakannya besar. Kalau daily pergerakannya besar. Daily pergerakannya macam ini. Kemudian dia turun sebentar, naik sini. Pergerakan daily. Dia akan ambil puncak paling tinggi. Puncak paling tinggi, dia akan membentuk puncak paling tinggi. Seperti ini. Kalau di daily, ianya akan berbentuk seperti ini. Ianya akan berbentuk seperti ini.
Kenapa dia berbentuk seperti ini? Cuba perhatikan. Kenapa dia berbentuk seperti ini? Ini adalah dia punya high. Ini adalah dia punya low. Jadi dia membentuk satu candle seperti ini. Kemudian dia membentuk lagi, dia jatuh. Dia membentuk lagi candle. So, jika kita kecilkan time frame-nya, kita akan dapat seperti ini. So, tempat manakah yang kita mau ambil sebagai satu pergerakan big movement? Yang ini saya tak mau. Yang ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Yang ini saya mau. Ini. Pergerakannya panjang. Jadi saya mau. Bukan saya mau, kita mau. Yang ini saya tak mau. Kerana pergerakannya kecil saja. So, yang ini saya mau. Yang ini saya mau. Yang ini saya mau. Yang ini saya tak mau. Ini boleh diterima. Tapi, bolehlah. Saya mau. Saya mau. Saya tak 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 mau. Ini saya mau. Ini saya mau. Ini saya mau. Ini saya tak mau. Saya tak mau. Saya tak mau. Saya tak mau. Ini saya mau. Pergerakannya besar. Ini saya mau. Ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Yang ini saya mau. Ini saya tak mau. Ini saya mau. Ini saya tak mau. Ini saya mau. Ini saya mau. Ini saya mau. Turun. Ini kecil-kecil. Ini saya tak mau tanda. Ini saya tak mau. Ini mau pergerakan dia. Tengok keadaan. Boleh juga ambil. Ataupun kalau saya tak ambil lah. Ini pergerakan yang ini saya tak ambil. Ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Tak mau. Ini semua saya tak mau. Ini saya mau. Ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Saya tak mau. Ini saya mau. Oh, ini saya mau. Saya mau. Okey. Masuk ke dalam chart. Mana yang paling dekat yang kita mau? Kita ambil yang kita mau. Mana? Ini kita mau. Ini kita mau. Ini kita mau. Yang paling dekat dengan price masa. Ini kita mau. Ini kita mau. Ini kita mau. Ini kita mau. So, kita ambil sini. Kita tandakan zonnya. Kita tandakan lagi zonnya. Tandakan lagi zonnya. Sekejap lagi baru kita adjust lah. Ya. Ini pun kita mau. So, tukar pada candlestick. Jika kita tukar pada candlestick, kita akan nampak pergerakan big movement yang mana kita mau. Seperti ini. Ini ada satu pergerakan big movement. Ini adalah satu pergerakan big movement. Perhatikan baik-baik. Sini ada satu pergerakan big movement. Bolehkah ambil? Boleh, tak ada masalah. Selagi dia menunjukkan pergerakan strong push. Tengok Pergerakan strong push 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sudah melebihi ini. Dia sudah break ini. Pasti akan menyebabkan dia jatuh, ambil price, kemudian dia naik semula. Perhatikan yang lain juga. Perhatikan seperti ini. Ini ada satu pergerakan strong push. Strong push ini apa? Strong push ini adalah satu penolakan yang kuat. Tengok. Sini kita ambil kan? Sini kita ambil. So, kita tandakan. Apa yang kita dapat. Dia sudah break, dia patah balik, dia akan ambil sini. Dia sudah
break. Jangan suka-suka tekan. Saya mau ajak suka-suka tekan, matikan saya punya ini. Nanti saya tak sambung aja, nanti semua orang rugi. Ini adalah pergerakan big movement. Sini ada pergerakan big movement. Perhatikan balik. Adakah kita ambil sini? Ini kita tak ambil. Tak ambil. Tapi sini kita ambil. Sini ya, tengok sini ya. So price berada di sini. Price berada di sini. Price berada di sini. So sepatutnya kita ambil juga sini satu. So kita sudah ambil, tapi sudah di break, tapi belum di retest. So kemungkinan besar bila dia sampai ke sini, dia akan membuat satu rejection. Dia akan tolak. Dia akan membuat satu rejection. Dia akan tolak dulu, kemudian baru dia naik. Itu kadang-kadang kalau kita tengok orang punya setup ataupun entry, kita boleh lihat. Okay, kalau dia buat ini macam sampai sini dia akan reject. Price sampai sini dia akan reject. Atau price naik sini, dia akan reject. So ada dua kemungkinan. Dia masuk sini. Kalau dia tembus sini, dia sama ada dia retest sini, kemudian baru dia naik, ataupun dia tidak retest, dan dia terus pergi naik ke atas. Dia akan terus pergi naik atas. So big movement, pergerakan besar yang mana kita ambil? So yang atas ini belum lagi diambil. So kalau price datang sini nanti, jika price sampai sini nanti, berkemungkinan besar price akan melakukan penolakan. Macam mana saya tahu? Sebab ini adalah pergerakan big movement. Sedikit atau banyak dia pasti akan melakukan penolakan. Macam ini dia melakukan penolakan. Satu.